Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Allah menciptakan manusia dengan maksud dan tujuan mulia. Allah menghendaki kita merasakan kasih dan kesatuan dengannya. Maka Allah senantiasa mengulurkan kasih-Nya agar manusia kembali bersatu dengannya. Sarana kasih itu nampak lewat kesaksian hidup para nabi dan pada akhirnya kedatangan Yesus ke dunia. Misi kehadiran Yesus adalah mengembalikan hubungan antara manusia dengan Allah yang terputus akibat dosa. Manusia tersesat dan berdosa karena ketidaksetiaan pada Allah dan keinginannya untuk sama dengan Allah yang dapat diartikan sebagai keinginan untuk hidup di luar kuasa Allah, sehingga bertentangan dengan tujuan mulia Ia diciptakan, yaitu untuk memuji, menyembah, dan menghormati Allah. Di saat manusia mampu setia pada Allah, hidup dalam kuasa-Nya, dan hidup sesuai dengan tujuan mulia Ia diciptakan, maka akan memperoleh rahmat kebangkitan. Kebangkitan menjadi topik yang dipertanyakan oleh orang-orang Saduki. Mereka bertanya kepada Yesus, padahal mereka sendiri berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Pertanyaan yang diajukan lewat perumpamaan tentang seorang wanita yang bersuamikan 7 orang memiliki maksud agar pendapat mereka dibenarkan. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Mereka sesat karena perspektif dan pemahaman yang sempit tentang kebangkitan dan berhenti pada pendapat sendiri. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita kembali diingatkan oleh Yesus bahwa akar kesesatan manusia adalah ketidakmampuan untuk mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Iman akan Allah itulah yang menyelamatkan dan membangkitkan. Orang Saduki memiliki perspektif yang keliru soal kebangkitan, karena kebangkitan dalam kuasa Allah tidak mengenal kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga yang dipenuhi rasa damai karena dekat dan bersatu dengan Allah. Ia adalah Allah orang hidup. Saudara dan saudari yang terkasih, marilah kita belajar untuk tidak berhenti pada pendapat sendiri, melainkan terbuka akan pendapat sesama, lebih-lebih terbuka akan karya Roh Kudus. Semoga kita semakin mengerti dan memahami kitab suci agar tidak tersesat. Lewat kitab suci, kita dimampukan untuk semakin menyadari dan mensyukuri kuasa Allah dalam hidup kita. Marilah kita menghidupi kitab suci dengan membawa kasih bagi banyak orang, sehingga dengan demikian banyak orang yang akan merasakan kuasa Allah. Marilah kita berusaha untuk hidup selaras dengan tujuan mulia kita diciptakan, yaitu memuji, menyembah, dan menghormati Allah. Semoga kesaksian hidup kita juga membawa sesama semakin dekat dengan Allah. Tuhan memberkati.